Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Mujahidin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, kemudahan untuk melangkahkan kaki di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Mujahidin, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga gerak yang kita gerakkan, langkah yang kita langkahkan, dan seluruh amal ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yang saya yakin di antara kita sudah pada hafal ayat ini, minimal ayat ini familiar di telinga kita. Allah berfirman di surat Yasin, surat yang ke-36, di ayat yang ke-12, Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Ta'ala berfirman, sungguh
Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu adalah ketika Allah berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami telah mencatat apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kata para alim ulama, salah satunya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan Allah mencatat bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan adalah Allah mencatat langkah kaki hamba Allah yang dipergunakannya semasa hidup di dunia untuk menuju ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, seperti yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini. Melangkahkan kaki ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, melangkahkan kaki untuk bersilaturahim dengan keluarga kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya belum baca hadis ini, merinding saya karena begitu mulia hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yakhruju min baitihi mutatahhiran hatta ya'tiyal masjida fayusalli fihi ma'al muslimin aw ma'al imam thumma yantadiru salata allati ba'daha illa qalatil malaika Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, berarti wudhunya di rumah Bapak Ibu, lalu dia datang ke masjid, sholat di dalam masjid tersebut bersama kaum muslimin atau bersama imam, kemudian mereka menunggu sholat yang berikutnya, persis seperti yang kita lakukan malam hari ini. Kita menunggu sholat isya. Sambil menunggu sholat isya, kita duduk sejenak mendengarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa yang dipahami oleh para sahabat. Menunggu sholat berikutnya. Kecuali para malaikat berkata kepada orang yang ada di masjid itu, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmatilah dia, rahmati orang ini. Ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Salah satunya mereka yang menunggu sholat setelah sholat. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa melakukan amalan-amalan seperti ini. Dan kita terus diberikan oleh Allah hati kita, hati yang mu'allaqun fil masajid. Hati yang selalu terikat, tergantung dengan masjid. Dimanapun dia berada, kapanpun itu
maka yang selalu ia cari, ia rindukan rumah Allah Azza wa Jalla. Artinya dia selalu memakmurkan rumah Allah, masjid-masjidnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kajian kita terakhir kalau tidak salah pertemuan kita di bulan Agustus Bapak Ibu, menurut catatan saya. Karena di bulan September saya uzur di Masjid Mujahidin. Terakhir di bulan Agustus, menurut catatan saya menjelaskan tentang birrul walidain. Betul. Mungkin ada yang masih mencatat. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ada yang mencatat, mungkin tolong saya diberitahu sampai di mana itu. Saya menjelaskan birrul walidain itu tentang apa babnya. Nggak ada yang nyatat ya? Nggak ada yang mencatat. Baik, kalau nggak ada yang nyatat, kotaral. Hah? Hah? Oh, derajat di surga. Oh, itu sudah. Itu sebelumnya itu. Iya. Setelah itu baru kemudian birrul walidain. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau begitu malam hari ini kita akan berganti bab. Masih seputar masalah-masalah adab, masalah etika, ensiklopedi adab. Malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang menggemarkan sholat-sholat sunnah, menumbuh suburkan sholat-sholat sunnah. Dan mohon maaf, ini termasuk yang sering kali disampaikan oleh para alim ulama. Salah satu di antara tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda kecil kiamat adalah mereka meremehkan sholat sunnah. Jadi kalau mereka masuk masjid, mereka hanya buang hajat saja. Mereka cuma buang air kecil. Mereka tidak berwudu setelahnya lalu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini termasuk tanda-tanda kecil kiamat. Apalagi kalau kita lihat realita di masyarakat kita, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang meremehkan sholat sunnah. Saya bisa memahami mereka meremehkan sholat sunnah. Salah satu sebabnya mereka salah dalam mengartikan definisi sunnah menurut fikih. Sunnah menurut fikih, mereka selalu mengartikan sunnah menurut fikih, yaitu jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Inilah definisi sunnah menurut fikih. Maaf yang perlu dikoreksi, yang perlu mindset kita harus kita rubah. Gara-gara definisi ini sehingga mereka meremehkan. Halah sunnah kok gak dilakoni, ya gak apa-apa, gak dosa. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan gak dosa. Udah lah mek sunnah. Ya ini harus dirubah. Lah terus dirubahnya begini yang benar. Sunnah menurut versi fikih ya, kita nggak bahas versi tauhid yang lain. Fikih. Sunnah itu definisinya adalah amal ibadah yang jika kita kerjakan dapat pahala, jika tidak kita kerjakan alias ditinggalkan rugi besar. Itu definisi yang benar itu. Sehingga dia tidak akan pernah meremehkan yang sunnah, termasuk sholat-sholat sunnah. Saya tanya sama panjenengan, saya yakin Bapak Ibu pasti hafal, dalilnya pasti tahulah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, sebelum subuh 2 rakaat, itu ganjarannya apa Bapak Ibu? Ganjarannya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Bayangkan, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Lah yang namanya dunia beserta seluruh isinya, ada Masjidil Haram, ada Ka'bah di dalamnya, namanya dunia beserta isinya. Ada Masjid Nabawi, ada Raudhah,
Coba. Lalu kemudian juga ada Masjidil Aqsa, tempat yang penuh dengan keberkahan, Baitul Maqdis. Lalu tempat-tempat mustajabah yang lainnya. Baik, saya tanya sekarang, kira-kira ya, kalau meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, itu kira-kira tidak mengapa atau rugi? Selesai. Maka tolong mulai sekarang mindset kita harus dirubah. Harus dirubah. Karena apa? Karena jangan meremehkan sunnah. Makanya malam hari ini sengaja materinya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian tentang menggemarkan sholat sunnah, supaya materinya tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana. Materinya saya bagi menjadi 2 saja, hanya 2 saja, tapi agak panjang, 2 ini. Yang pertama saya akan sampaikan tentang keutamaan sholat sunnah secara umum. Jadi saya tidak bahas keutamaan sholat duha, enggak. Saya tidak akan menyentuh keutamaan sholat tahajud, enggak. Saya tidak akan membahas keutamaan sholat sunnah isyraq suruk, enggak. Itu khusus. Yang saya maksud ini adalah keutamaan sholat sunnah secara umum. Jadi panjenengan tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, isyraq atau suruk, ya, sholat sunnah istisqa minta hujan, sholat sunnah istikharah karena pilihan yang membingungkan, sholat sunnah taubat, sholat sunnah ba'da wudhu. Ini total semuanya. Apa keutamaannya, Ustaz? Saya tidak bahas keutamaan tahiyatul, enggak, itu khusus. Keutamaan sholat sunnah duha itu khusus. Saya nggak bahas itu. Yang saya sampaikan sekarang keutamaan sholat sunnah secara global, umum dulu, umum. Nanti per sholat itu ada keutamaannya. Bahas tahajud ada keutamaannya. Bahas masalah witir ada. Bahas masalah taraweh ada keutamaannya. Saya nggak bahas yang itu khusus. Saya akan bahas global dulu, global. Total sholat sunnah itu apa keutamaannya? Supaya kita tidak meremehkan sholat sunnah. Ya, baik. Itu nomor 1 yang akan saya sampaikan. Jadi keutamaan sholat sunnah secara umum. Yang nomor 2, ini nomor 2. Macam-macamnya sholat sunnah dan dalilnya. Macam-macam sholat sunnah dan dalil-dalilnya. Sholat sunnah itu ada berapa macam, terus dalilnya di mana? Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, apa tadi yang pertama, masih ingat? Keutamaan sholat sunnah secara umum, global, umum. Saya akan sampaikan keutamaannya Bapak Ibu sekalian, ada 3. Ada 3 keutamaannya. Saya sebutkan 3. Yang pertama, keutamaan sholat sunnah. Silakan dibuka 3 dalil. Saya sampaikan 3 keutamaan sholat sunnah secara umum. Silakan dibuka kitab Ibnu Majah. Betul, itu. Ibnu Majah, nomornya agak ke belakang. Nomornya 1181. 1181 Ibnu Majah. 1181. Ya, saya bacakan, siap terjemahannya. An-Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu, fa in akmalaha kutibat lahu nafilatan, fa illam yakun akmalaha qala Allahu subhanahu limalaikatihi. Silakan kita dengarkan dari Tamim. Dari Tamim Ad-Duri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang pertama kali dihisab
dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, yang pertama kali akan diaudit, diperiksa dari seluruh amalan hamba, seorang hamba, sholat yang pertama akan dihisab. Lanjut. Jika dia menyempurnakannya, maka akan ditulis baginya yang sunnah. Kalau sholatnya itu sempurna, maksudnya fardunya sempurna, subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya sempurna, maka yang sunnah-sunnah ikut dengan sendirinya. Ikut. Maksudnya sempurna itu apa, Ustadz? Bapak Ibu sekalian, maksudnya sholat itu sempurna, ya gerakannya itu sempurna, tumaknina, khusyuk, ya nggak ada cacat ini, nggak ada cacat. Artinya sholatnya betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 5 waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sempurna, yang sunnah-sunnah, yang qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, ikut dengan sendirinya, nggak pakai diperiksa, pasti ikut. Tetapi silakan. Dan jika dia tidak menyempurnakannya, apabila sholat fardunya tidak sempurna, 5 waktunya tidak sempurna. Lo contohnya 5 waktunya tidak sempurna itu gimana? Bisa jadi sholatnya banyak kesalahan. Contohnya ketika sholat tidak khusyuk, ketika sholat tidak tumaknina, tergesa-gesa sholatnya. Contoh ini, sholat yang tidak sempurna, yang barusan kita dengarkan. Contoh, Allahu Akbar. Tak dikene di duitku ya. Ibu-ibu terutama, masa opo yo enak ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal. Terus angop. Allahu Akbar. Melirik kanan, melirik kiri. Allahu Akbar. Dia mengingat semua yang ada di luar sholat. Berarti gak sempurna ini sholatnya. Tidak tumanina, tidak khusyuk. Ulang lagi, apabila sholat 5 waktunya tidak sempurna, lanjut. Allah berfirman, apabila jika dia menyempurnakannya, maka akan ditulis baginya yang sunnah. Dan jika dia tidak menyempurnakannya, Allah sholat 5 waktunya tidak sempurna, maka Allah berfirman kepada malaikatnya. Allah berfirman kepada para malaikat. Loh, ini perhatikan, makanya jangan diremehkan. Apa firman Allah? Unduru hal tajiduna li abdi min tatawwu. Silakan. Lihatlah, apakah kalian menemukan pada hambaku dari sholat sunnahnya? Kalian cek apakah hambaku ini punya sholat sunnah. Penting Pak, sholat sunnah ini jangan diremehkan. Allah nanti akan tanya sama malaikat pencatat amal, hambaku ini punya sholat sunnah atau tidak? Entah qobliyah, entah ba'diyah, entah sholat sunnah ba'da wudhu, entah istikharah, entah istisqa minta hujan, entah sholat gerhana matahari, entah sholat gerhana bulan, pokoknya sunnah. Jangan diremehkan. Allah tanya, apakah hambaku ini punya sholat sunnah? Lanjut, silakan. Maka sempurnakanlah dengan sholat sunnah tersebut dari sholat wajibnya yang hilang. Tolong sempurnakan sholat fardunya yang cacat itu dengan sholat sunnahnya. Berarti kalau begitu kesimpulannya, fungsinya sholat sunnah ini adalah untuk menutupi, menyempurnakan dari fardunya yang tidak sempurna. Jangan diremehkan. Itu dalil pertama. Kan saya janji 3. Dalil kedua, pentingnya sholat sunnah, keutamaan sholat sunnah. Jadi kalau gitu kesimpulannya apa Ustadz? Yang pertama, ya tadi saya sampaikan, Anda simpulkan keutamaan sholat sunnah, menyempurnakan fardunya yang tidak sempurna.
Itu aja, disimpulkan sendiri. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua, minta tolong Ustadz, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Oh, enggak bawa saya? Baik, enggak ada. Disebutkan yaitu di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Kalau enggak salah nomornya 385, Bapak Ibu sekalian. 385. Atau bisa kita lihat di dalam Sahih Muslim. Ya. Di dalam Sahih Muslim itu bisa kita lihat. Sebentar, saya carikan di Sahih Muslim itu kalau tidak salah, ada Sahih Muslim ya? Ada. Silakan bisa dibuka Sahih Muslim itu nomornya adalah iya. Nomornya bisa kita lihat. Ini catatan kakinya. Nah, ini nomor 443. 443. Coba kita dengarkan baik-baik. 443 dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Betul? Silakan dibaca yang keras. Silakan. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an katanya, pada suatu ketika aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama orangnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Lanjut, radhiyallahu anhu. Silakan. Maka aku bawakan untuk beliau air wudhu dan untuk keperluan lain-lainnya. Jadi dia menyiapkan air untuk Nabi, untuk wudhu, untuk yang lain-lainnya juga. Terus kemudian beliau bersabda kepadaku. Nabi bilang sama Rabi'ah bin Ka'ab, Sal, silakan. Tanyakanlah kepadaku apa yang hendak kamu tanyakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya arti yang benar, mintalah. Sal, minta. Apa yang kau inginkan dari aku? Karena Nabi merasa semua kebutuhannya Nabi itu dipenuhi. Kebutuhan untuk air wudhu itu dan seterusnya oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Makanya Nabi nawari, apa yang mau kau minta dariku? Kau minta apa dariku? Lanjut, silakan. Jawabku, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Silakan. aku berharap semoga aku dapat menemani Anda kelak di surga. Ingin wahai Rasulullah bisa bersama dengan Anda di surga. Bukan hanya di dunia bersama Anda, di surga juga bersama Anda. Hanya itu yang tak inginkan. Terus kemudian apa kata Nabi? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus aku lakukan? Terus apa kata Nabi kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Silakan. Tanya beliau, Tanya beliau, masih adakah yang lain? Permintaanmu yang lain selain itu? Jawabku, hanya itu saja ya Rasulullah. Rasulullah, hanya itu yang aku minta. Aku kepingin mendampingi Anda sampai di surga nanti. Lalu apa jawaban Nabi? Amalan apa yang kalau dikerjakan bersama Nabi di surga? Menemani sang utusan di surga. Kita dengarkan ini amalannya sesuai permintaannya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nabi ngasih bocoran, kalau kau pengen bersama aku nanti di surga, lah ini fa'aini ala nafsika bikasratis sujud. Silakan. Sabda beliau, kalau begitu tolonglah aku untuk dirimu memperbanyak sujud. Kalau begitu, kalau kau pengen bersamaku di surga, perbanyaklah sujud, kata Nabi. Loh, yang dimaksud memperbanyak sujud ini apakah sujud ketika sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Bukan. Lah terus yang dimaksud memperbanyak sujud itu apa? Kata para alim ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang dimaksud dengan memperbanyak sujud itu adalah memperbanyak salat sunnah. Makanya salah satu tips kalau kepingin bersama Nabi di surga,
perbanyak sholat sunnah. Ya apapun itu sholat sunnahnya, entah sholat sunnah rawatib yang qobliyah ba'diyah, entah itu duha, entah tahajud, entah witir, entah istikharah, ya semuanya. Baik, memperbanyak sholat sunnah, terutama yang qobliyah ba'diyah. Baik, sekarang kita lanjutkan dalil terakhir, keutamaan dalil terakhir. Kan materinya ada dua, ini baru yang terakhir, materi nomor 1, belum masuk materi nomor 2 ini kita. Materi yang pertama kan keutamaan sholat sunnah secara umum. Sekarang nomor 3 keutamaannya. Minta tolong Sahih Muslimnya dibuka lagi. Sahih Muslim. Nomor Sahih Muslim 750. Nomor 750. Ya, Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, betul? Silakan, ayo kita dengarkan. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabdanya, Nabi bersabda, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Silakan baca artinya. Apabila kamu telah menunaikan sholat wajib di masjid, 5 waktunya, laki-laki terutama. Kalau wanita sebaik-baik sholat di rumahnya, tapi dia tidak dilarang 5 waktunya di masjid, tidak dilarang, asalkan memenuhi syarat. Baik, kita lanjutkan. Ulang lagi, apabila kamu telah menunaikan sholat wajib di masjid, maka kerjakanlah pula sholat sunnah di rumah. Kerjakan sholat sunnahnya di rumah, ba'diyahnya di rumah, qobliyahnya di rumah, sholat duhanya di rumah, tahajudnya, witirnya, istikharahnya, sholat sunnah taubatnya di rumah. Kenapa? Lanjut. Karena dengan itu Allah akan menjadikan rumah itu bahagia. Jadikan rumah itu penuh dengan kebahagiaan. Makanya orang kalau sergap sholat sunnah, tapi maaf ya, dikerjakan di rumah. Rumah itu sakinah, mawaddah warahmah. Itu bahagia rumah itu. Sampai-sampai Bapak Ibu saya tunjukkan dalil. Kitabnya ada di sini. Minta tolong Abu Dawud yang warna coklat, Sunan Abu Dawud, agak cepat dikit, nomor 1300. 1300 itu ceritanya ada seseorang sholat maghrib bersama Rasul. Setelah sholat, orang itu ternyata setelah zikir bangkit mau ba'diyah maghrib, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Sama Nabi, tunggu dulu, jangan sholat. Apa yang kalian mau kerjakan? Aku mau mengerjakan ba'diyah maghrib. Kata Nabi, pulanglah ke rumah, pulang, karena sholat ini tempatnya di rumah, bukan di masjid. Di rumah tempat ini, sholat ini tempatnya di rumah, bukan di masjid. Ini Masjid Nabawi loh. Orang kalau sholat di Masjid Nabawi 1000 kali loh pahalanya, suruh pulang. Karena sholat ini tempatnya di rumah, bukan di masjid. Maka jangan dihabiskan sholat sunnah itu di masjid. Rumah itu dikasih sholat sunnah. Apapun itu sholat sunnahnya, terutama ibu-ibu ada duha, bapak-bapak mau ke kantor, duhanya jangan di kantor, kalau bisa di rumah. Kalau kita lihat jam, bisa kok bapak-bapak kalau yang berangkat pagi itu, waktu suruh gitu 5 lebih 7 menit kalau nggak salah, suruh itu kalau ditambahin 15 menit atau 20 menit, kan sholat sunnah isyraq, berarti setengah 6 kurang lebih, setengah 6 lebih sedikit, kan bisa sholat duha, bisa, terus berangkat ke kantor. Nah, seperti itu. Tolong upayakan sunnah ini di rumah, sholat sunnah ini. Ya, baik. Silakan Ustaz. 1300. Ayo, silakan. Dari Ka'ab bin Ujrah, bahwasannya Nabi SAW pernah datang berkunjung ke Masjid Bani Ashhal. Beliau mengerjakan sholat maghrib di dalamnya. Setelah mereka selesai sholat, beliau melihat mereka sedang mengerjakan sholat sunnah sesudah maghrib. Baik, sholat sunnah sesudah maghrib di masjid. Dalam riwayat yang lain, Masjid Nabawi. Lanjut teruskan. Lalu beliau bersabda, apa kata Nabi? sholat ini adalah sholat untuk dikerjakan di rumah-rumah. Nah, masih ada? Masih ada? Sudah ya? Sholat ini dikerjakan di rumah-rumah, bukan di masjid. Suruh pulang orang itu oleh Nabi. Ini menunjukkan, lah kalau rumahnya jauh Ustaz,
Gimana? Boleh. Bukan berarti dilarang ya, bukan berarti dilarang. Silakan qobliyah, ba'diyah di masjid boleh. Hanya saja yang afdol itu di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti kalau begitu kesimpulannya keutamaan sholat sunnah ini ada 3 yang sudah kita pelajari tadi. Masih ingat nomor 1 apa keutamaannya? Untuk menyempurnakan fardunya yang tidak sempurna. Nomor 2, keutamaannya sholat sunnah apa? Agar bisa berkumpul bersama Rasulullah di mana? Di surga. Itu. Yang ketiga, ya, kalau sholat sunnah itu dikerjakan di rumah, maka rumah itu akan dibuat oleh Allah bahagia. Loh, jelas kan? Lewat. Nomor 2 sekarang materinya. Materi terakhir. Lah ini yang agak panjang. Mudah-mudahan waktunya cukup. Materi yang kedua adalah macam-macam sholat sunnah dan dalil-dalilnya. Saya sebutkan dulu totalnya macam-macamnya, dalilnya menyusul. Kalau memang waktunya cukup, baru kita kasih satu persatu dalil-dalilnya. Saya sebutkan dulu macam-macam sholat sunnah. 1, ya, maaf Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan satu persatu, yang kami sampaikan ini sholat sunnah, ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang sahih. Jadi nanti kalau panjenengan ada yang tidak kami sebutkan, loh, ono sholat iki kok gak disebut. Nah nanti maka saya akan tunjukkan. Ternyata riwayatnya adalah dhaif, hadisnya dhaif, ya. Sehingga yang kami pilihkan ini yang sahih-sahih, yang Nabi ajarkan berdasarkan riwayat yang sahih. Apa saja itu? 1, yang pertama adalah sholat kusuf. Kusuf itu sholat gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf. Yang kedua, sholat sunnah khusuf. Kha, pakai kha. Kalau tadi pakai kaf, ini pakai kha. Khusuf. Apa itu kebalikannya? Sholat sunnah gerhana bulan. Makanya ada ayat bunyinya gimana? Wa khasafal qamar. Nah, itu ya. Itu jadi gerhana bulan, khusuf. Yang ketiga, salat yang dikerjakan di Mikot Zulhulaifah. Jadi kalau musim haji atau musim umroh, mikotnya jamaah haji atau umroh itu kan ada beberapa. Salah satunya ada yang namanya Mikot Zulhulaifah, yang sekarang terkenal dengan nama Bir Ali. Nah, di situ ada masjid. Terus Nabi bersabda, "Sholli fi hadzal wadi al-mubarak." Salatlah kalian di lembah ini, karena lembah ini penuh dengan keberkahan. Jadi itu dulu lembah, terus dibangunkan masjid karena sebagai tempat mikot. Itu kalau jamaah hajinya berangkatnya dari Madinah. Tapi kalau misalnya dari Indonesia langsung menunaikan haji atau umrah, mikotnya di tengah laut, ya lam-lam, 40 menit sebelum pesawat landing. Itu makanya 1 jam sebelumnya itu pilotnya atau co-pilotnya akan menginfokan kepada jamaah, sesaat lagi kita akan melewati mikot ya lam-lam. Bagi yang ingin memakai baju ikhram, berniat ikhram untuk haji atau umrah misalnya ya, maka harap mempersiapkan, baru ganti di atas pesawat. Itu ya. Lu Ustaz, gantinya itu mikotnya bukan Jeddah, nggak ada. Bandara Jeddah bukan tempat mikot. Jadi kalau ada fatwa MUI atau mungkin jamaah KBIH yang mikotnya itu ngambil mikotnya itu di Bandara Jeddah, menyelisih sunnah. Jeddah itu sudah ada di zaman Nabi. Kota Jeddah sudah ada di zaman Nabi. Tapi Nabi tidak pernah menjadikan kota Jeddah sebagai tempat mikot. Yang ada itu Qornul Manazil, ya Bir Ali atau Zulhulaifah, ya Lam-Lam atau Alam-Lam, nama lainnya, beberapa tempat yang lain. Zatu Irq untuk penduduk Irak itu ada namanya Zatu Irq, ya.
Itu bagi mereka. Jadi semuanya untuk Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura itu ya kalau tidak ya lam ya itu tadi. Kalau langsung dari Surabaya atau Jakarta langsung Madinah berarti mikotnya Zulhulaifa Bir Ali. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi di situ ada masjid di lembah itu. Nah, itu kata Nabi, sholatlah kalian di lembah ini, sholli fi hadzal wadi al mubarak, karena lembah ini penuh dengan keberkahan. Jadi sholat di situ niatnya apa Ustaz? Niatkan tahiyatul masjid, niatkan plus mencari keberkahan, ngalap berkah. Itulah ngalap, karena Nabi sendiri yang bilang, karena lembah ini penuh dengan keberkahan. Memang Pak ada tuh tempatnya mikot jamaah, semua orang pakai baju ihram mulai dari situ. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Nomor 4, sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ya, saya tidak jelaskan dulu ya. Yang penting satu persatu dulu saya sebut. Yang nomor 5, sholat sunnah ba'diyah Jumat. Sholat sunnah ba'diyah Jumat. Yang tidak ada itu qobliyah Jumat. Nggak ada. Jadi kalau ada sebagian masjid, kalau habis adzan pertama, yang adzannya 2 kali, nggak masalah. Masjid itu adzan 2 kali nggak masalah. Asalkan betul-betul mengikuti tuntunan. Ya, adzan pertama sama adzan kedua itu jaraknya nggak pendek, lama. Ya, lama. Sebagaimana kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, adzan pertama Jumatan itu sama adzan kedua lama, hampir 1 jam, 30 menit lebih. Saya lanjutkan dikit ya. Hampir 30 menit lebih, hampir itu, bahkan lebih, bisa lebih. Ya, baru adzan kedua. Lah adzan kedua itu khotib naik mimbar berarti, ya. Dan saya yakin Masjid Mujahidin adzan Jumatnya sekali, ya. Maka ba'diyah Jumat ada, tapi sebagian masjid itu ada. Ketika adzan pertama, la ilaha illallah, semua jamaah itu berdiri semua. Ya, terus sholat sendiri-sendiri. Itu kalau Anda tanya, lu sholat apa panjenengan? Dari tadi duduk, kok dengar habis adzan, terus sekarang sholat. Qobliyah Jumat Ustaz. Nggak ada. Yang ada itu ba'diyah Jumat. Ya, makanya ini nomor 5. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah masuk Isya? Sudah ya? Silakan dikumandangkan adzan Isya lebih dahulu. Setelah itu nanti kita lanjutkan sisanya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang nomor 6, salat sunnah istisqa, minta hujan. Nomor 6, salat sunnah istisqa, minta hujan. Yang ketujuh, nah ini jarang kita lakukan nomor 7 ini. Yang ketujuh adalah salat sunnah 2 rakaat setelah mimpi buruk. Salat sunnah 2 rakaat setelah mimpi buruk. Riwayatnya Muslim ini Bapak Ibu sekalian. Kitabnya ada ini di depan saya, bahkan di samping ini ada. Kalau tidak salah itu nomornya di Sahih Muslim, nomornya 2111. 2111 itu dalilnya. Jadi Nabi mengajarkan mimpi itu ada 3 kata Nabi. Ya, ketemu Ustaz. 2111. Coba kita pengen tahu. Ya, kita pengen tahu. Silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila hari kiamat telah dekat, jarang mimpi seorang muslim yang tidak benar. Mimpi yang paling benar ialah mimpi yang selalu berbicara benar. Dan mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuah wahyu. Mimpi itu ada 3 macam. Mimpi itu ada 3 macam. Satu mimpi yang baik adalah kabar suka dari Allah. Mimpi yang baik, kabar suka, kabar baik dari Allah. Mimpi yang baik-baik. Yang kedua, mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari setan. Mimpi yang menyedihkan, menakutkan itu datang dari syaitan. Misalnya nih, seseorang bermimpi ketemu orang tuanya yang telah wafat. Ternyata di dalam mimpinya itu dia melihat orang tuanya, badannya itu gemuk, ya, seperti masa mudanya dulu. Terus tersenyum, berseri-seri meskipun dia nggak bicara, meskipun nggak ngomong, tersenyum sehingga anaknya itu senang lihat orang tuanya, misalnya. Lah ini mimpi baik Bapak Ibu, kabar suka dan ada berita baik dari Allah. Enak bapaknya di alam barzah itu, orang tuanya enak. Tapi ternyata ada anak lihat orang tuanya dalam mimpinya, ketemu orang tuanya. Dia cerita sama saya, ya Allah Ustaz, saya lihat orang tua saya Ustaz dalam mimpi itu ketemu Ustaz. Ya Allah, jadi kurus, terus badannya itu kayak ada luka-luka. Ya, saya ajak ngomong ini dia ndak ngomong, ya, seperti orang itu kayak sedih dan seterusnya. Badannya kurus. Ya, saya katakan itu datang dari syaitan. Gak usah pakai diramesi, kirimon Fatihah, gak usah. Karena nggak ada tuntunannya soalnya. Yang penting bacakan doa saja. Allahumma firlahu. Kalau yang meninggal ibunya yang dilihat itu ibunya, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wassalji wal barad dan seterusnya. Doakan aja. Ya, itu dari setan. Bikin kita sedih, kepikiran, itu dari setan. Ya. Terus lah kalau mimpinya itu misalnya mimpi berpoligami Ustaz. Ini mimpi baik atau buruk? Baik, insya Allah ya. Baik. Kita lihat nomor 3, jenis mimpi ketiga, silakan. Dan mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan atau khayal seseorang. Mimpi yang timbul dari ilusi angan-angan, mau tidur dia membayangkan pengen ini, dia itu rasanya itu pengen punya mobil, pengen punya rumah yang besar, uang yang banyak, itu ya. Akhirnya ke bawah tidur.
Dia tidur seperti yang diinginkan itu. Lah itu namanya ilusi, angan-angan. Sebelum tidur mikirkan apa, kebawa tidur. Nah itu. Terus lanjut, belum poinnya. Silakan Ustaz. Maka karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah, kemudian sholat, dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Setelah sholat, mimpi burukmu itu jangan diceritakan kepada orang lain. Jangan. Lah kalau mimpi baik boleh diceritakan kepada orang yang paling kita cintai saja. Kalau wanita sebatas suaminya, hanya itu aja. Kalau misalnya laki-laki ke istrinya, nggak usah diceritakan yang lain. Karena kita tidak tahu hati orang, bisa jadi dia hasad, iri. Kalau mimpi buruk, maka jangan diceritakan sama sekali, nggak usah. Sekalipun sama pasangan kita, iya, sama pasangan kita, nggak usah. Mimpi misalnya, mimpi seakan-akan rumahnya itu penuh darah. Rumahnya ini lantainya darah tok semuanya, ya, sampai dia itu tindian, ya, menggigau, tindian, ya. Maka yang seperti ini kalau pasangan kita tanya, lo kenapa? Mimpi apa? Mimpi apa? Enggak, astagfirullah. Sholat 2 rakaat. Mimpi buruk ini permainan syaitan. Ya, maka itu kalau kita tanyakan, munculnya itu primbon itu ya dari mimpi itu. Kalau darah banyak itu berarti akan dapat rezeki, begitu katanya. Terus kalau mimpi apa dikejar ular, itu katanya ada orang yang ada orang yang ngintil terus, ya, perempuan atau apa disenangi dan seterusnya. Ini semua primbon Bapak Ibu, sering, nggak usah cerita, nggak usah. Kalau memang itu buruk membuat kita takut, maka cukup sholat 2 rakaat tadi. Jarang kita lakukan ini. Terus ada lagi tipsnya setelah sholat, kata Nabi, itu yang nomor atasnya Ustaz, nomor atasnya 2110. Coba Ustaz, itu setelah sholat ya, setelah sholat 2 rakaat. Lanjut Ustaz. Loh, niatnya apa Ustaz sholat itu? Niatnya adalah sholat sunnah berlindung dari mimpi buruk itu, berlindung kepada Allah supaya tidak menjadi kenyataan. Nah itu intinya sholat itu. Suratnya bebas, surat favorit aja, inna atoina kul wallahu ahad, apa favorit kan ya, itu. Terus setelah itu kan mau tidur lagi. Nah itu ada tata caranya. Silakan tata caranya, baca Ustaz. Ayo. Dari Jabir radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila salah seorang kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disenanginya, mimpi buruk gini, maka hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali. Kemudian berlindung 3 kali. Gak usah pakai, gak usah. Kasihan suami Bu, ya, yang di samping pasti basah terus itu. Dia pasti tanya, kamu itu loh tiap malam meludahi saya, kenapa? Aku ini mimpi buruk. Mimpi apa? Koyo aku ini ditakuti setan. Koyo apa setan? Koyo kon. Nah ini repot. Insya Allah gak tidur itu. Rame itu insya Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam hal ini meludah dulu. Setelah meludah terus kemudian berlindung kepada Allah dari gangguan setan 3 kali. Minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus sesudah itu merubah posisi tidur dari posisinya semula. Ketika dia tidur mimpi itu posisinya ngadep kiri, maka dirubah ngadep kanan ketika akan memulainya. Begitu juga tadi habis sholat 2 rakaat, jadi begitu mimpi meludah dulu 3 kali. Terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Habis sholat baru saya tadi mimpi itu tidurnya ngadep mana? Terlentang, maka saya miring sekarang. Bukan bantalnya yang dibalik, bukan. Seringkali kan orang kalau mimpi buruk bantale wali itu salah. Yang benar itu merubah posisi tidur dari posisi yang sebelumnya. Itu baik. Terus sekarang sholat sunnah yang nomor 8. Sholat sunnah tahur, sholat sunnah ba'da wudhu. Nomor 8, sholat sunnah setelah wudhu, ba'da wudhu. Nomor 9, sholat sunnah rawatib. Saya lanjutkan dikit aja. Sholat sunnah rawatib. Rawatib itu maksudnya apa? Qobliyah ba'diyah. Sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah maghrib, sesudah isya.
Lo asar tidak ada, asar ada tapi ghairu muakkad, tidak ditekankan. Tidak, yang ditekankan itu tadi itu sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur. Ini berapa rakaat? Jangan sekarang. Insya Allah lain kesempatan. Setelah maghrib, setelah isya, yaitu yang ditekankan. Itu tekankan. Itu namanya sholat sunnah rawatib, qobliyah sama ba'diyah. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yang nomor 10, sholat di Masjid Quba. Sholat di Masjid Quba itu nomor 10. Yang ke-11, sholat ketika masuk rumah, pulang dari bepergian jauh, safar. Bapak Ibu kalau musafir, nyampe rumah sholat, pulang umroh, nyampe rumah sholat. Karena Nabi SAW mengatakan, idza dakhalta manzilaka fasalli rak'ataini tamna'anika madkhalas su. Apabila kalian masuk rumah setelah bepergian, kerjakan sholat 2 rakaat. Karena sholat 2 rakaat itu akan mencegahmu dari tempat masuk yang jahat. Tempat masuk yang jahat. Jadi setan itu dihindarkan semua oleh Allah. Itu kalau masuk rumah. Nomor 12, gandengannya nomor 12, sholat sunnah ketika mau keluar rumah. Jadi Anda mau safar, sholat dulu di rumah 2 rakaat. Sholat sunnah ya ini, sholat sunnah 2 rakaat sebelum keluar rumah. Ustadz, saya mau ke Jakarta, mau ke Bandara Juanda. Baik, Anda boarding jam berapa? Saya boarding jam sekian. Berarti Anda dari rumah jam berapa? Jam sekian. Sholat dulu 2 rakaat. Karena Anda mau safar. Kenapa? Kata Nabi, fa idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini tamna'anika makhrajas su. Barang siapa yang keluar dari rumahnya lalu dia sholat 2 rakaat, maka 2 rakaat itu dapat mencegahmu dari tempat keluar yang jahat. Orang-orang yang ada di luar yang ingin berbuat jahat dengan kita dihindarkan oleh Allah. Kita mau dibodoh-bodohi orang karena alamat dihindarkan oleh Allah. Jadi kita terus dituntut sholat 2 rakaat itu manfaatnya besar. Ya. Baik, kita lanjutkan. 13. Lah ini kalau sudah terlanjur ya wis, enggak apa-apa. Ya. Apa nomor 13 ini? Sholatnya suami istri. Loh berarti berjamaah. Iya, berjamaah ini. Meskipun sholat sunnah. Iya, sholat sunnah tapi berjamaah. Apa itu? Sholatnya suami istri sebelum melakukan jima. Loh, tiap kali mau jima sholat dulu? Bukan. Ini ada keterangannya. Khusus bagi pengantin baru. Loh, saya dulu waktu nikah itu belum melakukan ini Ustadz. Tidak sholat sunnah sebelum menjima istri. Nikah lagi. Dalam rangka menegakkan sunnah. Menumbuh surga. Ya, baik. Yang paling banter tertawanya Pak Anang, ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sholat sunnah sebelum melakukan jima suami istri itu khusus pengantin baru. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 14, sholat sunnah isyraq atau syuruk. 15 menit setelah matahari terbit. 15 atau 20 menit setelah matahari terbit. Isyraq atau syuruk, ganjaran pahalanya haji umroh, sempurna, sempurna, sempurna. 15, sholat sunnah tahajud. 16, gandengannya sholat sunnah witir. Gandengannya tahajud witir. 17, sholat sunnah duha. 18, sholat sunnah taubat. Jadi habis melakukan dosa, terutama dosa besar ini, ya, dosa besar, maka segera bertobat. Caranya sholat 2 rakaat. Lah kalau dosanya dosa kecil Ustaz, maka Allah berfirman, innal hasanati yudhibana sayyiat. Ya, surat Hud itu. Ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus dosa kesalahan. Ayat ini turun, Hud ini. Kalau nggak salah itu surat Hud ayat 114. Hud 114. Itu ada ceritanya. Ceritanya ada seorang laki-laki mencium wanita. Wanita ini bukan mahramnya, dicium. Lalu setelah itu laki-laki ini menghadap Rasul. Wahai Rasulullah, aku telah mencium seorang wanita, bukan mahram, aku cium. Maka Nabi terdiam, turun ayat.
Surat Hud 114 itu. Yang intinya, semua kebaikan yang kamu lakukan, maka Allah akan hapus semua kesalahan. Jadi kalau dosa kecil, lakukan kebaikan. Istighfar, atau berbakti sama orang. Pokoknya kebaikan, taklim. Ini kebaikan. Yang kecil-kecil akan terhapus. Itu kalau dosa kecil. Kalau dosa besar, nggak bisa. Harus salah satunya adalah syaratnya sholat sunat taubat. Dan dia betul berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Ya, dan diisi sisa hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Itu dosa besar, ada tata caranya. Kalau dosa kecil, ya itu tadi, cukup melakukan amal kebaikan, akan terhapus dengan sendirinya. Sholat 5 waktu ini menggugurkan dosa juga. Anda wudhu, katanya Nabi, dosa yang keluar di mana ini mulut, maka semua itu akan keluar bersamaan air yang kita keluarkan setelah kita kumur. Dosa ketika kita basuh wajah, semua dosa yang ditimbulkan dari wajah, apa ini contohnya dari wajah, mata, mulut, ini semuanya luntur. Terus ketika basuh tangan, semua dosa yang dilakukan oleh tangan kita itu berguguran sampai ke bawah kuku-kuku kita, berjatuhan dosa itu. Jadi itu dosa apa Ustaz? Kecil. Yang dosa besar, ada sendiri tata caranya. Ya, baik, kita lanjutkan sholat sunat taubat. Nomor 19, sholat sunat istikharah. Tinggal dikit lagi. Istikharah, karena dua pilihan yang membingungkan. Tapi dua pilihan ini adalah pilihan-pilihan yang penting Bapak Ibu, bukan yang sifatnya mubah, bukan. Contoh, istrinya bilang sama suaminya, Pak, Mas, masa opo enak meni istikharah di sini? Nggak mungkin lah, masa mau rawon atau soto istikharah? Iya, nggak mungkin. Jadi ini masalah-masalah berat, baru istikharah. Jodoh, nah itu. Ustadz, saya itu anak saya diminta oleh seseorang Ustadz, nador, dikhidbah, dipinang, dilihat. 2 orang Ustadz. Yang satunya Ustadz, Masya Allah, anaknya ganteng Ustadz. Ganteng, tinggi, kulitnya putih, ya. Cuman memang belum bisa ngaji Ustadz. Terus jarang ikut taklim, memang belum kenal sunnah Ustadz, belum kenal sunnah. Lah yang satunya Ustadz, memang dia itu tidak seberapa tampan, kulitnya ya tidak putih, ya kulit kita lah, sawo matang, tapi anaknya soleh Ustadz, itu. Seperti itu. Cuman yang pertama itu Ustadz, soge. Wong datang ke rumah itu mobilnya itu Masya Allah. Lah yang nomor 2 itu gak soge Ustadz, miskin. Iya. Lah terus kemudian saya itu Ustadz, kalau hati saya Ustadz ya, hati saya itu lebih serak itu yang nomor 2 Ustadz, meskipun gak sugi, itu nomor 2. Ya apa Ustadz, tak istikharah? Gak perlu istikharah, karena Anda sudah condong. Orang istikharah itu tidak boleh ada kecondongan, bingung dia, podo api, podo solehnya, itu. Tapi kalau sudah condong, ini hati Ustaz ya, hati. Aku serekam di sini, nggak usah istikharah. Istikharah itu, orang kalau mau sholat istikharah, hilangkan kecondongan. Jangan condong, berpihak salah satu ini. Dari 2 orang ini, itu. Terus apalagi tanya sama anaknya, Nek kona, aku nurut apa katanya Papa. Enggak, Nek kon bisa lihat, kok aku lebih suka serek sama yang nomor 2, nggak usah istikharah. Bismillah, lanjutkan. Nah itu, jadi ini betul-betul bingung kita. Nah itu baru istikharah. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan yang nomor 19. Nomor 20, sholat tarawih. 21, sholat sunnah 2 rakaat. Saya ulang, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Setelah tawaf 7 kali putaran, di belakang makam Ibrahim kan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Setelah Al-Fatihah, surat yang dibaca. Baik. Lah yang nomor 22 sama 23, terakhir penutup ini. Penutup. Jadi terakhir itu 23. Khusus yang terakhir ini, nomor 22 dan 23, ulama berselisih pendapat. Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah, beliau mengatakan sahih, boleh. Ulama yang lain mengatakan tidak boleh dikerjakan. Syekh Albani mengatakan sahih hadisnya. Ulama yang lain, banyak ulama lain yang mengatakan hadisnya dhaif, tidak sahih.
Sholat apa itu Ustaz? Yang nomor 22 ini perselisihan. Nomor 22 sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat. Setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ruku Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, lalu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha 10 kali. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha 10 kali. Kecuali berdiri tok 15 kali. Jadi 1 rakaat 75 kali. Sholatnya berapa rakaat ini? 2 rakaat. Jadi totalnya 150 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Syekh Albani mengatakan sahih. Dalilnya kitabnya ada. Ibnu Majah, silakan dibuka daftar isinya yang terakhir. Daftar isi ada sholat sunat tasbih. Disahihkan, tapi ulama lain mengatakan tidak sahih. Lah Ustadz sendiri gimana? Saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan kerjakan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Jangan rutin, jangan tiap hari, sepekan sekali, sebulan sekali, enggak. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Selesai. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghindari perselisihan di antara para ulama. Kalau kita jadikan rutin, menyelisih karena itu dhaif. Kalau kita kita lakukan cuma sekali seumur hidup, minimal kita pernah mengerjakannya. Selesai. Masih ada sholat sunnah yang lain kok, masih banyak. Ini sholat sunnah tasbih. Yang nomor 23 juga perselisihan. Namanya sholat sunnah hajat. Ada. Daftar isi. Depan sendiri daftar isi. Nah itu, cari sholat sunnah tasbih, nanti pasti ketemu. Ya. Yang nomor 23 sholat sunnah hajat. Ada Mas? Loh ada. Sholat sunnah hajat? Ada juga. Itu Syekh Albani mengatakan sahih. Ulama lain mengatakan, ulama ahli hadis yang lain dhaif. Sekali seumur hidup. Beda ya, tahajud sama hajat beda. Ini wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi totalnya berapa? Yang sunnah 21. Kalau mau ditambahkan sama perselisihan tadi 23. Berarti selain 23 tadi dhaif. Contohnya sholat sunnah alfiyah 1000 rakaat batil. Contohnya lagi sholat sunnah malam Mi'raj. Jadi besok Isra Mi'raj malamnya itu sholat sunnah. Itu juga dhaif, Nabi tidak pernah ajarkan. Sholat sunnah roh ghaib, itu Nabi tidak pernah ajarkan. Sholat sunnah nisfu Sya'ban, habis sholat baca biasanya itu Yasin 1 kali, diniatkan apa? Baca Yasin 3 kali. Nah ini semua tidak ada dalil yang sahih. Ya, termasuk sholat-sholat sunnah yang lainnya yang beredar di masyarakat. Yang sunnah, betul-betul sunnah sahih 21. Yang masih diragukan karena perselisihan nambah 2. Tasbih sama hajat. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya dhaif. Faham sampai di sini? Baik, kita tutup kajian kita Bapak Ibu sekalian. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Ya. Dalilnya mana Ustadz? Belum saya kasih dalil. Insya Allah pada kajian berikutnya kita berikan dalil masing-masing. Insya Allah. Yang penting panjenengan sudah tahu macam-macamnya sholat sunnah. Baik, demikian Bapak Ibu, karena waktunya saya cukupkan sampai di sini saja. Kita semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.